Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Hartati dari kelas 12 di IS2. Kali ini saya akan menjelaskan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah masa transisi. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut dan menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang terjadi. Yang kesatu, aksi-aksi Tritura, yaitu aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI yang semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi-Aksi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar. Yang kedua, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Dengan tujuan untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI dan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Yang ketiga, ada dualisme kepemimpinan nasional, yaitu yang mana Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintah, dan sedangkan Letjen Soehartolah yang banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintah. Selanjutnya, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Setelah terpilihnya Letjen Soeharto sebagai pengganti Soekarno, pemerintah Orde Baru jadi menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal bersama dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Yang kedua, stabilisasi penyeragaman, yaitu dibentuk dengan tujuan untuk membentuk pemahaman yang sama. Diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Yang ketiga, penerapan Dwi Fungsi ABRI, yang bertujuan sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Yang keempat, rehabilitasi ekonomi Orde Baru, yaitu perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi, yang dapat diartikan mengendalikan inflasi agar harga barang tidak melonjak terus. Yang kelima yaitu kebijakan pembangunan Orde Baru, yang mengembangkan pada sektor pertanian, pendidikan, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan masyarakat.